Nah di situ jadi dasar sekolah alam bahwa kita nggak perlu seragam. Yes. Tidak perlu pintar baca, tulis terlalu yang berlebihan maksudnya. Ya, yang penting cukup bisa, Pak. Cukup bisa itu sudah cukup. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Marogan TV di mana saja berada, masih bersama saya Ufik Reza, tentunya di Tamu Marogan. Dan hari ini agak berbeda studio kita. Biasanya kita di dalam, sekarang kita ngambil outdoor karena memang kita akan bahas lebih santai, lebih cozy. Karena memang salah satu yang ditawarkan dari Marogan ini adalah akan membangun sebuah kawasan eduwisata di Sumatera Selatan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang bintang tamu kita yang sangat luar biasa, Kakanda Kusmiran SH. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Sehat ya, Kak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini kayak habis dari naik gunung, Kak. Ya, so panas jadi harus panas pakai ya, topi ya. Dan memang apa tuh namanya, panas itu kadang-kadang menyehatkan, Kak ya? Ya untuk zaman corona ini kayaknya Perlu ya? perlu panas-panasan. Karena emang dianjurkan untuk jemur pagi-pagi ya. Oke. Dan tentunya pada hari ini saya tuh pengen banyak ngobrol dengan kakak nih ya, tentang mengembalikan back to nature ya, kembali ke alam. Jadi saya pernah baca salah satu profil dari pendiri Sekolah Alam Indonesia, Bang Lindo. Kalau nggak salah dari kakak juga ya bocorannya, bahwa beliau itu nggak mau punya mobil, dan salah satu alasannya karena pengen apa namanya tuh, polusi, jangan sampai polusinya banyak. Itu cak mana, Kak? Kalau saat ini menurut kakak untuk back to nature ini, untuk pendidikan segala macam, itu memang harus kita galakkan ya? Iya, memang kalau untuk back to nature itu pada saat kalau kita mau selamat, dunia ini mau selamat, baik dari bencana mau dari segala macam, itu harus kembali ke alam. Iya. Karena kalau kita alam itu kan sebagai apa namanya? Kalau kita tidak bersahabat dengan alam, ya ibarat kita sebagai musuh. Kalau sebagai musuh, dia terus akan melakukan banyak hal yang merugikan kita. Ya seperti banjir, apa namanya, bencana alam lainnya, gunung meletus dan sebagainya. Ya itu yang terjadi. Misalnya kita merusak alam dengan kita menebang pohon sembarangan, buang sampah sembarangan, itu kan menjadikan memang kerusakan itu dari diri kita sendiri. Iya, sinkron dengan ayat Al-Quran bahwa kata Allah, kerusakan di muka bumi ini bukan karena aku, kata Allah, tapi ulah tangan dari manusia itu sendiri. Jadi benar-benar harus kita bersahabat dengan alam ini. Nah, pertanyaan saya nih, sekolah alam ini sendiri, kan kakak kan sebagai owner dari Sekolah Alam Sriwijaya ya, dan saat ini ikut membangun untuk melahirkan sebuah sekolah di Marogan yang berbasis alam. Nah, kalau dari pengalaman kakak sendiri di Sekolah Alam ini, cak mana, Kak, yang bedanya dengan pendidikan yang formal lainnya? Ya, kalau sekolah alam kan sebenarnya kembali ke sunnah, kembali ke sunnah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu yang akan kembali dilakukan di sekarang ini melalui Sekolah Alam. Jadi Rasulullah itu kan ditugaskan oleh Allah itu di muka bumi ini kan sebagai apa namanya, rahmat. Ya, sebagai khalifah di muka bumi, rahmat bagi semesta alam. Nah, hal yang pertama yang ditugaskan untuk Rasulullah itu adalah membenahi akhlak. Nah, ya akhlak inilah yang sebenarnya pokok dari semua ajaran Islam, termasuk untuk keselamatan kita semua. Kalau kita berakhlak baik itu akhlaknya terhadap kita, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan alam, itu akan terjadi harmonis yang luar biasa di alam ini. Tapi yang terjadi sekarang, mungkin hubungan kita dengan manusia itu rata-rata bagus lah. Semua manusia itu rata-rata menjaga hubungan sama manusia itu bagus. Ya. Tapi yang sering rusak itu hubungan dengan Allah dan dengan alam, terutama dengan alam, karena dengan alam ini kita mengeksploitasi habis-habisan, dan itu kita selalu, ya Allah, kenapa terjadi terus bencana? Kenapa kami ditimpakan bencana terus? Padahal itu tadi, baliknya tadi kan kita dewe yang merusaknya, kayak itu kan. Nah, itu terjadi bencana alam itu kalau kita merusak alam, karena hablum minal alamnya itu yang tidak kita laksanakan. Seharusnya seimbang, hablum minallahnya kita harus kuat,
hubungan dengan Allah, hubungan dengan sama manusia kita harus harmonis, begitu juga dengan alam, harus kita menjaganya. Dan itu sangat-sangat ditanamkan di sekolah alam. Jadi di sekolah alam itu yang sangat ditanamkan, karena kita yang namanya rahmat bagi semesta alam itu bukan rahmat bagi manusia saja, bagi alam, lingkungan, dan semuanya itu kita menjadi rahmat. Benda mati pun harus tetap kita hormati, apalagi yang hidup seperti tumbuhan dan apalagi manusia seperti itu. Dan kadang-kadang kayak ini juga ada beberapa orang tua kan gitu, sekolah alam itu tidak kasih baju seragam katanya, terus juga tidak ada penekanan PR dan lain sebagainya. Itu kenapa Kak kalau di sekolah alam tidak ada baju seragam, tidak ada PR yang menumpuk seperti sekolah-sekolah lain tuh, kira-kira kenapa diciptakan sistem seperti itu? Ya, kalau dari konseptor sekolah alam sendiri, karena mengacu kepada Rasulullah, cara pendidikan Rasulullah mendidik para sahabat seperti itu. Jadi kalau di dalam Islam itu kan kita tidak mengenal kasta, tidak mengenal kaya miskin. Orang yang paling istilahnya di mata Allah itu baik itu orang yang paling takwa, bukan karena dia pakaiannya, bukan karena kaya, bukan karena gelar pintar dan sebagainya, tapi orang paling takwa. Yang di situ jadi dasar sekolah alam bahwa kita nggak perlu seragam, tidak perlu pintar baca, tulis terlalu yang berlebihan maksudnya. Ya, yang penting cukup bisa, itu sudah cukup, karena Rasulullah saja tidak bisa baca, itu menjadi orang yang paling mulia di muka bumi. Kenapa harus kita mengejar-ngejar prestasi yang tidak perlu, yang tidak penting? Yang perlu kita kejar prestasi itu kan bagaimana kita kedekatan kita dengan Allah. Tadi kembalinya bisa rahmat bagi semua orang, bagi semesta alam tadi. Nah, dan bakalan di sekolah alam nih nggak bakalan kena bully ya kalau seandainya nilainya kecil, misalnya matematikanya. Nah, kadang-kadang orang tua kita nih anak-anaknya misalnya seninya 9, pas balik ke rumah bawa nilai matematika 4, itu jadi bully habis-habisan kadang-kadang sama orang tua. Kalau di sekolah alam tuh nggak kayak gitu ya? Kita nilai rapot itu kita tidak mengenal angka kalau di sekolah alam. Benar. Jadi ada portofolio namanya. Jadi kita tidak mengenal juara, tidak mengenal siapa paling hebat, karena masing-masing anak itu punya kehebatan masing-masing. Setiap anak adalah bintang ya. Setiap anak adalah bintang karena mereka punya keunikan masing-masing. Karena sesuai juga dengan Al-Quran yang saya lupa sebenarnya, tapi bahwa masing-masing orang itu punya bakatnya sendiri-sendiri. Ya, masing-masing punya bakat, berarti masing-masing orang itu punya kelebihan dibalik kekurangan mereka. Nah, di sekolah alam gitu, saya kan bahwa kita fokuskan di kelebihannya, bukan di kekurangannya. Ini keren. Fokus di kelebihan, bukan fokus di kekurangannya. Jadi kalau saat kita fokus di kekurangan anak, nak dipinter ke tak manapun, kalau budak tak baca bahasa matematika, dah baca itulah. Yang penting dia 3 itu, ngitung, bagi dan ngali. Nah, bagi yang penting. Bagi yang penting. Benar-benar. Bagi dibaca bagi, ayo. Kak, ini kan seru nih ya. Kayaknya ada kopi yang luar biasa akan teman kita ngobrol siang ini. Tapi caknya masih kosong cangkirnya. Mana ya budak tukang kopi nih? Siapa nih? Daniel, yang kopi mana? Oh ya, ada. Oke. Nah, ini dia. Nah, siapa nih namanya nih? Rimba ya. Jadi Rimba ini, beliau ini kecil-kecil jadi entrepreneur dan termasuk jebolan sekolah alam juga. Kita doakan kopinya sukses. Apa nama kopinya, Dek? Apanya? Nama kopinya apa? Tapak Kopi. Tapak Kopi. Ya, bisa pesan online atau gimana? Bisa, via WA juga bisa. Oke, lumayan sudah promosinya. Terima kasih ya, Kakak coba nanti ya. Oke, terima kasih Mas Rimba. Iya. Oke, nah ini kopi luar biasa. Sambil ngopi, lemak saya ngobrol ini. Kak, tadi kan fokus kepada kelebihan bukan kepada kekurangan kan? Nah, termasuk saya tuh sempat dengar kalau di sekolah alam itu anti menolak murid ya. Bener nggak? Kalau sekolah lain kan ada standarisasi nih, misalnya NIM-nya harus sekian, kemudian juga minta ampun dengan Tuhan ada anak yang terlahir ada yang autis dan sindrom itu kadang-kadang susah cari sekolah. Itu sekolah alam nggak ada istilah itu ya Kak ya? Enggak, kalau sekolah alam itu karena kita pendidikan itu bahwa semua orang punya hak atas pendidikan, seperti Rasulullah tidak menolak siapapun yang mau belajar. Iya benar. Jadi kita juga gitu, siapapun yang mau sekolah di sekolah alam, kita terima. Jadi semua orang itu adalah ya punya hak yang sama, tidak ada yang ini itu segala macam. Nah, diperlakukan spesial, misalnya karena NIM-nya besar, spesial perlakuannya, yang kecil itu agak kurang, nggak ada ceritanya ya. Nggak ada cerita di sekolah alam. Ini saya sangat tertarik Kak. Jadi di dalam Al-Quran itu Rasulullah itu pernah kena marah sama Allah. Jadi dalam surah Abasa itu artinya bermuka masam,
abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jadi ceritanya itu Rasulullah ini didatangin beberapa orang yang mau masuk Islam, mau belajar Islam gitu ya. Ada petinggi Quraisy dan ada orang buta. Rasulullah melakukannya berbeda. Yang Quraisy petinggi ini dispesialkan, yang butanya agak kurang, langsung ditegur sama Allah abasa wa tawalla. Jadi memang benar-benar adopsi Al-Qur'an ya. Ngomong-ngomong, ini pencetus sekolah alam ini siapa sih pertama kali? Itu sekolah alam itu kan ada Bang Lindo Novo namanya. Ya, beliau itu yang pertama kali tahun 98 itu yang mencetuskan sekolah alam. Dan memang betul-betul beliau itu mengambilnya dari intisari dari Al-Quran dan hadis. Jadi betul-betul apa yang tadi semuanya sinkron dengan Al-Quran dan hadis. Ada semua. Bener, nggak boleh nolak murid. Iya, Al-Quran ada di ternyata. Quran. Luar biasa. Jadi memang model pendidikan yang memang gaya Rasulullah. Dan itu yang luar biasa dari Bang Lindo itu. Oke. Nah, ini kan tadi udah ngomongin sekolah alam, jadi ngomong-ngomong untuk sekolah alam nih biasanya kan orangnya suka traveling, suka jalan-jalan segala macam. Dan saya itu tertarik dengan profil antum itu hampir semua, bukan hampir semua anaknya ini semuanya pendidikannya di melalui sekolah alam ya, nggak ada satupun yang pendidikan formal. Bagaimana itu Kak? Ada kesulitan nggak? Ya, memang awalnya sih saya tidak percaya memang dengan pendidikan Sekolah alam ini. ya bukan yang sekolah alam dengan pendidikan yang ada sekarang ini. Itu awalnya. Awalnya. Jadi saya dulu berpikirnya mau di homeschoolingin aja anak-anak. Oke. Setelah itu ternyata ada sekolah alam. Kebetulan waktu itu Profesor Yono di Palembang buka sekolah alam dan juga ada kerjasama dengan kami di outbound-nya. Oke. Ya. Jadi akhirnya ini sekolah yang cocok. Dari dulu saya sebelum dibuka itu loh. Ini mau pindah ke Jakarta atau kita kan mau untuk anak sekolah atau homeschooling kan ya itu kan. Nah ternyata ada di Palembang ya kita masukin di sekolah alam. Berapa anaknya semuanya? Sekarang 5. Sekarang 5 artinya bisa kemungkinan nambah ya? Bisa nambah. Uminya siapa tanda ini. Kita ambil kopi Kak. Iya. Ini kita coba kopinya. Dan saya tuh salah satu yang saya baca di biografi ente itu bahwa sudah pernah naik Gunung Dempo tuh 50 kali lebih gitu. Itu benar Kak? Ya, insya Allah, alhamdulillah, ya kurang lebih 50 kali lebih lah. Padahal itu medannya termasuk gunung yang berat ya, Dempo itu. Apa tipsnya bisa sampai ke atas berkali-kali? Bersahabat dengan alam tadi mungkin ya? Ya, salah satunya sebenarnya bersahabat dengan diri sendiri lah, salah satunya. Dan harus bersahabat dengan alam. Benar. Karena naik gunung itu kita kan kadang pada titik nadir terakhir lah dalam diri kita, maunya nyerah aja, udah nggak mampu lagi, nggak kuat lagi, pengennya udah sampai sini aja. Tapi disitulah kita terus berusaha bagaimana harus mencapai Ke puncak Iya. Allah. Dan kalau kita lihat lagi ke konsep kenabian, itu hampir semua nabi itu kan dapat wahyunya kan di alam terbuka, bahkan ada yang di gunung-gunung kayak Rasulullah itu di Gua Hiro. Saya alhamdulillah sempat ke sana 1 kali naik ke atas itu luar biasa tempatnya, sulitnya medannya gitu kan. Saya ngebayangin kalau Rasulullah zaman dulu bisa sehari 2 kali naik, turun dan naik itu. Saya yang sekali aja udah mengesis minta ampun. Nah, yang dari pengalaman Kakku sendiri memang benar ketika kita sampai di puncak itu kita ngerasa lebih dekat dengan yang Maha Kuasa. Ya memang alhamdulillah kalau kita di alam, kenapa sebenarnya ini saya sendiri ya, bukan berdasarkan apa atau Al-Quran hadis, tapi yang saya rasakan sendiri bahwa kalau kita di alam itu memang benar-benar merasakan kita ini kecil di hadapan Allah. Ini alam itu luar biasa, nggak bisa diceritakan kalau orang belum pernah naik gunung atau berjalan di alam terbuka yang begitu luas, mereka akan nggak bisa merasakan apa yang kita rasakan, dan itu pun nggak bisa diceritakan. Itu memang luar biasa bahwa kita itu betul-betul makhluk yang lemah itu iya, bahwa kita itu bagai setetes debu itu iya, memang kita tuh betul-betul kecil, merasa betul-betul tidak, ya hanya sebutir debu di alam semesta ini, melihat begitu bentangan alam yang luar biasa itu kayak. Dan begitu merasakan bahwa Allah itu hadir di situ, betul-betul ada, itu yang kita rasakan. Dan setiap naik ke gunung mungkin adakah perubahan? Maksudnya sudah nyampe nih, kalau yang pertama kali kan kalau saya sih pertama kali nyampe ke Gua Hiro itu nangis ya di atas itu. Nah Kak Kusa udah berkali-kali, rasa kecil itu setiap kali naik gunung itu sama atau ada berkurang Kak?
sama, tetap hadir, bahkan lebih, bahkan nambah, seiring dengan kita memahami, oh ya Allah, ternyata Allah itu memang luar biasa besar. Allahu Akbar itu kan nyata. Nah, kita kembali lagi tuh, semakin kita melihat tuh lebih besar lagi. Banyak hal-hal yang selama ini tidak kita perhatikan, pasti perhatikan, oh ya Allah, bagaimana dikatakan bahwa gunung itu sebagai pasak. Ya ternyata kalau gunung ini meletus, ya semuanya kan keseimbangan itu hilang. Ya itu memang, jadi kalau dicabut dari bumi, ya gunung itu memang membuat bumi itu jadi goncang. Jadi begitu besar, begitu kita sebagai manusia tadi berupaya mendaki untuk mencapai puncak itu dengan sisa-sisa tenaga terakhir, dengan kekuatan mental kita yang begitu ciut untuk menghadapi alam yang luar biasa itu. Nah di situ kita merasakan bahwa baru gunung segini kita sudah kalah kasarnya, apalagi dengan Allah yang menciptakan gunung ya. Allahu Akbar, ya Allah. Kenapa mau masih ada rasa sombong gitu ya, dengan kita naik gunung aja sebegitu luar biasa susahnya gitu ya. Baik Kak, di ujung obrolan kita saya minta ada sedikit anjuran nih buat para orang tua mungkin yang biar mereka lebih yakin lagi nih untuk bisa mengenalkan anaknya dengan alam langsung, karena moto sekolah alam itu ada 3 ya. Apa tuh Kak? Moto sekolah alam bermain, belajar dan bertualang. Justru bermainnya nomor 1 ya. Karena memang kita tidak boleh menghilangkan masa-masa anak-anak untuk bermain. Mungkin untuk orang tua yang ada di rumah yang nonton di Marogan TV, bagaimana nih biar mereka lebih yakin lagi untuk menyekolahkan anaknya di sekolah alam ini? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk orang tua yang ada di rumah, bahwa saya ingat salah satu senior di Mapala, namanya Wanadri, yang memang fokus di kegiatan gunung hutan. Bapaknya seorang guru. Waktu dia kecil, dia bercerita bahwa dia masa kecilnya guru SMP bapaknya, dia bilang, Iwan, namanya Abah Iwan, seorang budayawan di Bandung, kota Bandung. Iwan, jangan sekali-sekali kau ajak anak kau kau ceritakan tentang alam. Oh, bingung dia. Kenapa nggak boleh diceritakan tentang alam, Mbah? Iya, anak-anak kau harus kau ajak bermain di alam. Bukan diceritakan, tapi dicicipi langsung bermain di alam. Karena disitulah kau akan mendidik mental mereka. Disitulah kau akan mendidik semua pengetahuan, mengenal Allah lebih dekat. Disitulah tempatnya. Karena memang alam itu, para nabi dan para rasul itu dibesarkan dan dididik di alam untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi kuncinya kalau mau jadi pemimpin yang baik itu besarnya harus di alam. Allahu Akbar. Pengen jadi anak dari pemimpin yang baik itu harus dekatnya dengan alam. Subhanallah. Terima kasih untuk momen emas ini, luar biasa sekali. Saya banyak dapat ilmunya. Semoga pemirsa Marogan TV di mana saja berada pun mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu positif pada hari ini. Kapan-kapan kita segmen yang berikutnya untuk bersama lagi ngobrol di sini, Kak. Thank you, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.